Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Tia Ayu dari Prodi Arsitektur UINSA. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori hubungan antara tingkah laku dengan lingkungan. Sebagai cabang dari ilmu pengetahuan psikologi lingkungan perlu teori. Teori diperlukan untuk memahami berbagai data dan informasi. Apa saja sih teori antara hubungan tingkah laku dengan lingkungan? Yang pertama ada teori stres lingkungan. Teori ini menjelaskan elemen penyebab tingkah laku tentang stimulus yang merangsang individu. Hubungan antara stres dan reaksi yang ditimbulkan oleh individu. Selanjutnya ada teori pembangkitan. Teori ini menjelaskan tentang meningkatnya atau berkurangnya kegiatan di otak sebagai akibat dari proses faal tertentu. Perubahan di otak sebagai variabel perantara antara rangsangan dengan tingkah laku yang terjadi. Yang berikutnya ada teori kelebihan beban. Teori ini memiliki prinsip dasar bahwa manusia mempunyai keterbatasan dalam mengelola stimulus. Dengan kelebihan beban, individu mengabaikan sejumlah stimulus sehingga memusatkan perhatian hanya pada beberapa stimulus. Kelebihan beban ini artinya kapasitas individu dalam tataran kognisi sama sekali tidak mampu lagi menanganinya. Selanjutnya ada teori kekurangan beban, menjelaskan tentang kurangnya rangsangan terhadap indera manusia menyebabkan timbulnya rasa kosong, sepi, dan cemas. Berikutnya ada teori tingkat adaptasi. Teori ini tentang bagaimana manusia dan stimulus dapat diubah sesuai dengan keperluan manusia. Perlunya penyesuaian respon terhadap stimulus disebut dengan adaptasi. Reaksi orang terhadap lingkungannya bergantung pada tingkat adaptasi orang yang bersangkutan. Makin jauh perbedaan antara keadaan lingkungan dengan tingkah adaptasi, makin kuat pula reaksi orang tersebut. Selanjutnya ada teori kendala tingkah laku, di mana manusia pada hakikatnya ingin mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri tingkah lakunya. Jika individu mendapatkan hambatan terhadap kebebasannya untuk melakukan sesuatu, ia akan berusaha untuk memperoleh kebebasannya kembali. Dan jika yang bersangkutan gagal dalam mencari jalan keluar dari permasalahan, maka orang tersebut akan mengalami putus asa atau tidak berdaya. Selanjutnya ada teori psikologi ekologi. Teori ini mempelajari hubungan timbal balik antara lingkungan dengan tingkah laku. Selanjutnya ada teori cara berpikir. Teori ini memiliki dua macam cara berpikir orang, yaitu berpikir linier dan berpikir sistem. Perbedaan cara berpikir ini menyebabkan perbedaan dalam reaksi terhadap lingkungan. Dari beberapa teori yang tadi saya paparkan, akan saya jelaskan sedikit dari salah satunya, yaitu teori kendala tingkah laku. Untuk pengertian sendiri, teori ini adalah stimulus yang berlebih atau tidak diinginkan mendorong terjadinya arousal atau hambatan dalam kapasitas
pemrosesan informasi. Akibatnya, orang merasa kehilangan kontrol terhadap situasi yang sedang berlangsung. Hambatan dapat muncul baik secara aktual dari lingkungan ataupun interpretasi kognitif. Dalam situasi yang diliputi perasaan bahwa ada sesuatu yang menghambat perilaku, orang merasa tidak nyaman. Dan ada beberapa tipe kontrol terhadap lingkungan, yaitu ada kontrol perilaku kognitif dan kontrol lingkungan. Untuk kontrol lingkungan mengarahkan perilaku untuk mengubah lingkungan, misalnya mengurangi suasana yang bising, membuat jalan tidak berkelok-kelok, membuat tulisan angka dalam tiap lantai di gedung yang bertingkat, atau membuat pagar hidup untuk membuat rumah bernuansa ramah lingkungan. Untuk kontrol kognitif dengan mengandalkan pusat kendali di dalam diri, artinya mengubah interpretasi situasi yang mengancam menjadi situasi penuh tantangan. Kontrol keputusan dalam hal ini, orang mempunyai kontrol terhadap alternatif pilihan yang ditawarkan. Semakin besar kontrol yang dapat dilakukan, akan lebih membantu keberhasilan adaptasi. Teori kendala perilaku ini banyak dikembangkan Altman, di mana psikologis dari privasi merupakan proses sosial antara privasi teritorial dan ruang personal. Privasi yang terlalu besar menyebabkan orang merasa tersaingi. Sebaliknya, terlalu banyak orang yang tidak diharapkan, perasaan kesesakan akan muncul sehingga orang merasa privasinya terganggu. Privasi pada dasarnya merupakan konsep yang terdiri atas proses 3 dimensi. Yang pertama, privasi merupakan proses pengontrolan boundary, artinya pelanggaran terhadap privasi seseorang. Yang kedua itu ada privasi dilakukan dalam upaya memperoleh optimalisasi seseorang. Menyendiri bukan berarti ia ingin menghindarkan diri dari kehadiran orang lain atau keramaian, tetapi lebih merupakan suatu kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, privasi merupakan proses multimekanisme. Artinya ada banyak cara yang dilakukan orang untuk beberapa penjelasan privasi, baik melalui ruang kurang lebihnya maaf jika ada komunikasi verbal atau kesalahan komunikasi dalam informasi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.